Loh kenapa? Kenapa kamu kok ganggu kita? Kenapa kamu merasukin mbaknya ini? Kenapa? Bukan apa-apa. Aku cuma mau minta tolong. Minta tolong gimana kan? Ditanyain gitu. Tolong sampaikan ke keluarga saya. Keluarga di kampung maksudnya kan. Tolong aku minta kirimkan doa. Awal mula di tahun 2009 pas waktu lulus sekolah. Lulusan SMA 2009. Biasalah, bingung mau ngapain, coba-coba ngelamar kerjaan di daerah Jawa Tengah. Diterima di salah satu pabrik, eh, dan pabriknya itu fokus pembuatan kabel, macam-macam kabel. Diterima, di training lah seperti biasa kan, orang baru di training sekitar 2 minggu, kemudian ditempatkan di line atau lokasi produksi. Di dalam lokasi produksi atau line itu dibagi 6 bagian dan 2 shift, shift pagi dan shift malam. Itu kan rolling, pasti kan berputar juga. Saya kebagian di nomor 1, line nomor 1. Yang lain kan ada 5, kan ada 6. Saya line nomor 1, deket pintu masuk karyawan ke ruang produksi. Hari pertama nggak ada masalah, seperti biasa orang kerja pada umumnya. Hari pertama, bulan pertama nggak ada masalah. Bulan berikutnya masih kerasa aman, karena kan pergantian shift juga, sebulan sekali pergantian shift, Masuk di bulan ketiga, mulai mulai terasa janggal dan terasa aneh. Ya namanya juga pabrik itu, kadang hal kayak gitu tuh hal yang wajar, sesuatu yang aneh-aneh atau gimana. Yang saya alami pas waktu minggu pertama di bulan ketiga. Saya pribadi hanya kuat 6 bulan masalahnya. Bulan ketiga, minggu pertama. Seperti biasa, malam. Masuk malam, absen. Belum masuk ke LAN atau tempat produksi kan harus absen dulu. Nah, absensinya ini modelnya kayak kartu ATM, gesek modelnya. Kalau digesek keluar ID saya, foto dan nama, itu baru bisa masuk ke ruang produksi. Sudah absen, masuk ke ruangan, mulailah bekerja. Nah, karena ini kan shift malam, pasti lebih berhati-hati waktu bekerja juga, karena terganggu dengan rasa ngantuk itu pasti. Di jam pertama, jam 7 sampai jam 9 tidak ada masalah. Normal, kondisi enak-enak aja lah. Di jam masuk ke jam 10 malam itu kan kondisi sudah pada sepi, karena shift pagi sudah pada keluar semua, ini tinggal shift malam. Karena line itu kan 6 line, yang masuk malam 3, yang masuk pagi 3. Satu ruang produksi hanya 3 grup yang dipakai untuk bekerja. Saya di grup pertama yang dekat pintu masuk. Pekerjaan mulai, tidak ada masalah. Masuk ke jam 10, di tempat absensi saya untuk masuk ke line itu berbunyi dan cahaya di monitor itu kan menyala. Itu tandanya kalau ada orang absen. Jadinya kayak gitu. Pas waktu saya kerja, itu absensi berbunyi titit titit. Itu apa? Aku nengok otomatis. Kok nengok ke depan, itu apa? Kok absen, kok kayak ada orang absen. Aku cuek lah, mungkin ada orang yang kelupaan mungkin dari si pagi. Mungkin lembur terus ini baru absen. Saya fokus kerja lagi, berbunyi lagi suara kayak gitu. Berbunyi, saya lihat kok mesinnya nyala lagi ya. Apakah ada orang absen? Saya ke belakang, cobalah, pekerjaan saya juga masih bisa ditinggal. Saya coba lihat siapa sih yang absen, siapa sih orang shift pagi yang belum pulang. Tak lihat, kok nggak ada apa-apa, kok sepi. Hanya ada sapam yang
yang Kediri lah, atau jalan-jalan di area pabrik itu. Saya masuk lagi ke tempat pekerjaan. Nah, cuek lah, mungkin alatnya rusak atau gimana. Saya kerja-kerja lagi dan itu berbunyi lagi. Berbunyi suara titit-titit sama layar monitor itu menyala. Wah, ini ada orang absen ini. Saya panggil mandor, mandor di grup saya. Pak, kok mesin absen kok nyala terus? Itu 3 kali tadi. Saya lihat kok nggak ada orang 2 kali. Yang ketiga ini kok nyala lagi ya? Siapa tahu ini alatnya rusak. Ya lebih baik kan lapor ke satpam atau ke petugas maintenance lah. Mandor samperin alat mesin itu atau mendatangi alatnya, dicek kok nyala, emang bener nyala. Nah di situ di absensi kan, kalau orang absen itu pasti muncul foto sama nama ID-nya kan, dilihat kok namanya ini. Nah dia sambil melihat sambil merengut gini, kok gini ya, langsung dia buru-buru jalan, cuek sama mesinnya, dia jalan fokus sama pekerjaan di produksinya itu. Fokus, kemudian masuk di jam 12 malam. Itu waktunya orang istirahat atau makan malam lah. Pas waktu kita kumpul di kantin untuk makan malam, itu kan satu meja. Itu terdiri beberapa grup lah, beberapa teman satu grup tadi. Nah, di situ ada mandor tadi yang saya minta tolong untuk mengecek alatnya. Pas waktu makan, mandor tuh bilang, kok kok masih muncul ya? Ya, aku notice kan, saya notice, maksudnya ini apa nih? Masalahnya karena aku orang baru. Kok dia masih gini gini lagi gitu. Dia bilang sama teman-temannya, "Emangnya apa, Pak?" Ya itu loh, tuh masnya tadi kan suruh saya ngelihat cek mesin absen. Saya cek ke sana, ternyata yang muncul tuh namanya ini. Namanya siapa aku bilang. Saya senggol-senggol temen ya, senior lah. Mas, apa sih yang dimaksud? Siapa yang dimaksud mandornya? Itu loh, itu karyawan dulu, ada dulu orang sini juga satu line sama kita, tapi si pagi berbeda sip lah, kalau kita malam dia pagi. Pas waktu kerja orang ini pulang, kondisi kan lembur, pas itu hujan juga, kondisi lembur hujan, pulang di depan pabrik itu kan jalan raya, banyak motor mobil yang lewat, sampai sampai mobil alat berat juga lewat. Nah di situ orangnya ini nggak ngeh mau lewat di situ, namanya juga hujan, ya tinggal nyebrang lah mikirnya, tinggal nyebrang. Ternyata di belakang ada mobil, dia kena mobil itu atau kecelakaan, dia tuh korban kecelakaan, dia tuh meninggal di tempat. Nah aku notice juga, oh ternyata ada orang yang kecelakaan juga ya, ada orang yang habis kerja kayak gitu. Masalah kan saya orang baru kan. Nah itu yang dimaksud mandornya siapa ya, itu orang itu namanya Sri. Sri siapa saya nggak mau lanjut, masalah nggak enak kan sama sama orang-orang di sana. Sri ini loh, berarti emang berarti bener nih, ini yang absen tadi yang keluar namanya itu, ya jangan-jangan tuh rusak. Ya ternyata kejadian seperti ini nggak cuma sekali, itu sering banget berkali-kali, dan muncul absensi itu pas waktu malam, karena beliau pas waktu hari H laka atau kecelakaan itu pas waktu sip pagi dan lembur pulang jam 9. Nah kemungkinan ya namanya juga arwahnya atau apalah, kemungkinan tuh merasa masih kerja, akhirnya dia setiap jam segitu, jam 10 tuh pasti berbunyi. Oh ternyata itu sudah terbiasa. Iya, terkadang sebulan sekali itu pasti kayak gitu, apalagi kok dirimu orang baru, pasti kan kok kok seperti ini ya. Nah, kalau orang-orang lama tuh pasti pada senyum, pada paham, oh ya udah. Itu bulan ketiga pas waktu saya kerja. Bulan berikutnya pekerjaan seperti biasa lah, sip pagi sip siang, sip pagi sip siang, sip pagi sip malam kayak gitu terus. Pas waktu sip malam lagi, karena kejadian itu seringnya malam, pas waktu sip malam, tempat saya buat bekerja itu baru santai-santainya atau produksinya masih sedikit lah.
Saya ditugaskan mandor saya, kamu coba perbantuan di area kardus, area care packing, yang biasanya tempat itu bikinkan sebuah kardus supaya kabel-kabel itu bisa di packing dengan rapi. Ya, saya membantu sebagai pembantu di bagian kardus itu, membuat bungkusan. Ya Pak, saya ke sana. Ya seperti biasalah kan, kita sudah kenal juga sama petugas packingnya. Mas, aku perbantuan di sini Mas. Oh ya sudah, ini malam sih, malam, hati-hati. Maksudnya gimana nih hati-hati, gitu kan? Masih masih belum ketemu lah, jadi maksudnya gimana hati-hati? Mungkin pekerjaannya hati-hatilah. Ya Mas, saya lanjut kerja bantu-bantu mulai di jam 9 ke atas pastinya. 9 ke atas, jam 9 ke atas malam, jam 10-an. Si masnya tadi yang bagian packing, bagian bikin kardus, ngirim kardusnya ke line-line yang tadi. Supaya pekerjaannya bisa dibungkus dengan kardus itu kan. Saya masih dalam bikin kardusnya itu, bikin kardus seperti itu. Terus masnya datang masuk dengan lari, buru-buru terengah-engah lah, nyamperin saya. Mas, kenapa Mas kalau lari? Emang ada apa? Aku mikir cuma kebelet aja ya. Masnya kebelet? Enggak Mas. Udah nanti saya ceritakan. Kondisi yang terengah-engah dengan rasa takut juga, keringet dingin juga, saya penasaran. Apa sih? Kok kok kamu sampai segininya? Padahal kamu tuh kan kerja sendiri pun berani. Kok di sini saya temenin, kok kamu malah lari-larian? Coba buka suara Mas, mang ada apa? Ya Mas, tadi pas waktu aku bawa packing kardus, itu kan aku ngirim ke line 3 kan Mas. Ya, saya coba keluar di pintu tengah, sekalian buang air kecil di toilet, karena pintu tengah kan ke toilet. Pintu tengah di toilet, masuk kan di dalam toiletnya. Dia buang air kecil. Awalnya tuh sepi toiletnya. Lama-lama ada yang masuk nih, ya dikira karyawan lain juga. Masuk, kencing di sebelahnya. Ada suara bunyi-bunyi juga. Dia selesai, dia keluar cuci tangan di wastafel sambil nunggu siapa sih yang datang tadi, yang masuk. Ditunggu lama, 5 menit 10 menit, kok nggak sampai-sampai, kok nggak keluar-keluar. Diberanikan untuk membuka atau mengecek lah, siapa sih yang di samping saya tadi, kok suaranya ada orang kencing. Dilihat, dibuka, itu kosong, nggak ada apa-apa. Alhasil dia ya sedikit ketakutan lah, mungkin masalahnya dia tuh selesai kencing terus keluar kan, ditunggu-tunggu kok gak keluar-keluar. Ya ini siapa? Dia lari sampai keluar di dekat toilet. Itu kan posisi di belakang pabrik kan, di samping pabrik ada pohon pohon bambu, pohon bambu kuning. Sepanjang samping pabrik itu kan ada pohon bambu kuning. Yang lihat di situ, karena kan mau nggak mau kan, posisi kan dia lari lurus keluar ke toilet, langsung ngelihat ke pohon bambunya itu. Lihat ke pohon bambu, kok dilihat, kok ada warna putih dari jarak jauh, nggak begitu kelihatan lah warna putih. Lama-lama kok mendekat, dikira satpam dengan baju dinas pakai warna putih. Tapi lama-lama kok semakin nampak, semakin jelas. Putihnya itu putih langsungan dari atas ke bawah, dan bentuknya tuh kayak daster atau yang dipakai perempuan lah, putih lah, atau jubah. Dilihat-lihat kok rambutnya panjang, dari atas sampai bawah kok panjang. Lah yang dia bikin takut sampai lari, si sosok itu berjalan itu melayang, tidak nampak kayak kaki melangkah, itu enggak, tapi melayang set gitu. Dia langsung respon, langsung lari kan. Dia lari dengan bergesa-gesa, dengan wajah yang sedikit pucat, datangi ke tempat saya kerja tadi. Itu pas waktu aku tanyakan, Mas kenapa sih kok sampai kamu kayak gitu, kayak ketakutan, habis lihat apa? Ternyata di samping itu ada kayak gitu. Nah saya bilang, Mas saya kan orang baru Mas, beberapa bulan. Hal kayak gitu tuh sering nggak sih Mas di sini? Ya lumayan, katanya kayak gitu sih. Ya pas itu anak itu apes-apesnya Mas. Kalau pas ketemu apes saya, ya saya sering lihat kayak gitu juga.
Ya saya kan notice bilang sama masnya, Mas kemarin juga absensi depan itu menyala-nyala Mas. Dicek mandor saya, ternyata katanya sih itu absensi orang yang korban meninggal kemarin dulu. Oh itu Mas, itu emang sering kayak gitu. Ya sudahlah, saya orang baru nih. Mau nggak mau emang harus siap karena ini resiko pekerjaan, apalagi kalau shift malam. Masuk ke bulan berikutnya, bulan kelima, itu masuk ke bulan-bulan Desember atau bulan sepinya orderan karena produksi pabrik saya itu harus ekspor ke luar negeri. Di bulan-bulan itu kan pasti di sana itu kan musim dingin, kebanyakan tutup pabriknya. Orderan sepi, alhasil pekerja juga sedikit lah pekerjaannya. Mau nggak mau kamu tetap berangkat meskipun di pabrik hanya sekedar kayak gitu, sekedar absen tuh gak apa-apa. Sip malam masuk ke ruangan LAN, terus dikasih tahu sama mandornya, ini pekerjaan agak sepi, daripada kita kelihatan nganggur di depan CCTV kan gak enak sama bos. Saya bagi dua ya, yang separuh bantuin LAN yang lain, sekedar membantu aja, nggak terlalu ngoyo lah. Yang separuh terserah kamu mau kemana, yang penting jangan sampai kelihatan CCTV, jangan sampai kelihatan kalau kamu tuh nggak kerja, jangan sampai kayak gitu. Teman saya 3 orang, ya namanya juga teman pabrik kan pasti ada kumpul-kumpulan kayak gitulah, CS. Yuk kita ngumpul di kantin saja, apalagi ini sudah jam 10-an, jam 10, jam 9, jam 10 lah. Pekerjaan juga nggak ada kan, daripada kita tiduran di gudang atau gimana, nggak enak. Ke kantin saja ya, ngapain lah, gak apa-apa, nyemil-nyemil apa nggak apa, yang penting jangan sampai kelihatan CCTV. 3 orang main ke kantin, posisi gelap, memang posisi sudah pada pergi. Kantin itu lampunya menyala kalau waktunya makan malam jam 12 baru dinyalakan lampu. Masuk ke kantin, kita istirahat sambil mainan HP, sambil ngobrol. Di dalam ruangan tuh cuma 3 orang. Awalnya kita merasa kayak gitu, kita ngobrol asik-asik, karena obrolan sudah habislah, kehabisan kata-kata, kita saling diem-dieman, saling diam, saya lihat ada yang temen yang tidur-tiduran atau santai-santai lah mainan HP. Ya saya pribadi nih, namanya juga orang baru, lihat-lihat lah, lihat-lihat sekeliling kantin itu apa aja. Di saat saya sedang lihat-lihat, ternyata di ujung kursi kantin itu kan gelap banget, ternyata di situ ada orang juga, ada salah satu karyawan yang duduk di situ, pakaiannya sama persis kayak si kita. Ya aku mikir, wah ini paling teman kita kan, mungkin dia di situ mungkin tidur gak mau diganggu kan, akhirnya menyendiri di pojokan. Ya sudahlah, aku mikir mungkin ini teman-teman satu grup kita kan, gak begitu kenal juga. Aku cuek tapi lama-lama kok aneh ya. Biasanya kalau tiduran atau main HP kan pasti ada gerakan kan, ada gerakan iseng-iseng gerak apalah. Ya saya lihat ke orang itu kok posisi kok diem terus, diem tapi menatap ke depan orang jaga kantin. Posisi dia di belakang, dia natap ke depan, posisi duduk kayak gini, duduk bersila tangannya kan, seakan-akan dia tuh fokus melihat sesuatu. Saya lihat, perhatikan, tapi nggak nampak wajahnya karena terlalu gelap. Saya lihat kok dia diem terus, nggak ada gerakan sama sekali, wajahnya nggak begitu kelihatan, samar-samar. Saya panggil temen yang mainan HP, mas, itu siapa sih yang pojokan? Kalau emang temen satu grup kita, boyo diajak ke sini ngobrol bareng. Yang mana? Ya itu pojokan. Teman saya pas waktu ngelihat itu orang nggak ada atau menghilang. Yang mana? Katamu di pojokan. Loh, tadi di situ mas, dari tadi loh. Ngeliatin ke depan situ, ke depan mbak-mbak kantin, tempat ruangan kantin dan pengambilan nasi di situ. Yang bener, ini udah malam nih, gak usah aneh-aneh. Sumpah mas, saya tuh nggak aneh-aneh. Tadi kita kan ngobrol bertiga, kamu main HP, teman tiduran, ya saya kan cilingak-cilinguk lah, cari suasana apalah. Ya saya ngelihat ada satu itu di pojokan, di ujung. Saya ngeliatin, aku kira tuh temen, makanya saya cuek. Saya penasaran, siapa tahu itu teman kita, saya mau ajak ngobrol. Ya pas waktu
Teman saya suruh lihat, ternyata sudah nggak ada, sudah menghilang. Kayak gitu, suasana yang semakin mencekam, semakin malam, karena kondisi namanya juga pabrik besar kan. Pabrik besar ya pasti aku mikirin, wah masa sih pabrik yang seramai ini kayak masih ada kayak gitu juga. Udahlah aku cuek, yang penting kan aku sudah bilang ke teman aku bukan lihat atau halusinasi lah, itu ada orang di situ. Selesai sih pulang kerja biasalah sih, gantian si pagi. Si pagi selesai, pergantian saya masuk lagi si malam. Lagi-lagi nggak ada jadwal untuk kerja karena kondisinya emang bener-bener lagi sepi. Absen biasa masuk ke dalam LAN, dibagi grup lagi. Kita belum ada kerjaan, emang lagi sepi. Kayak kemarin ya, yang separuh bantuin LAN yang lain, yang separuh bantuin ya, jangan jangan ngumpul di bagian-bagian mana, biar kelihatan kerja. Saya dapat bantuan disuruh bagian warehouse atau bagian perkakas alat lah. Biasanya kalau ada sesuatu yang rusak, itu yang tempat itu buat kerjain yang sesuatu yang rusak. Saya di tempat di situ. Kamu bantuan di warehouse ya, supaya ya buat pengalaman lah. Biasanya kan kamu fokusnya di lain sini. Siapa tahu kamu di sana dibutuhkan pengalamanmu. Di sana tempatnya kan banyak besi-besi, banyak pipa, terus banyak peralatan untuk kerja lah. Ada mesin-mesin bur, mesin las juga ada, seperti halnya kayak ruangan bengkel. Saya ke situ sip malam, kalau bagian warehouse itu sedikit. Biasanya paling kalau sip pagi sekitar 10-15 orang. Sedangkan kalau sip malam itu memang sedikit. Dan di situ pun jarang namanya di sip sebenarnya. Sip malam tuh jarang. Kemungkinan dia dapat proyek untuk membuat line baru juga gak tahu. Di situ ada 3 orang. Mas, aku kesini mas, suruh bantuan. Oh iya, gak apa-apa, monggo sini. Ya nama juga tempat warehouse, banyak las-las kayak gitulah, kayak bengkel. Mas saya kerjanya apa? Ya udah, ini ada kerjaan motongin besi, pipa besi. Kamu bagian ngukur, ngukur sama maker ya, nandain besi yang harus dipotong ukurannya berapa. Saya ukur maker di situ, semua besi saya ukur, saya coret-coret. Ada teman yang bagian motong pakai gergaji besi, dipotong selesai. nggak nggak nyangka ternyata sudah masuk jam makan malam, jam 12. 3 orang yang di warehouse itu manggil saya, mas udah makan malam, ayo keluar, gitu kan. Aku ngelihat 3 orang di situ sudah keluar, udah mulai jalan lah, jalan keluar ke kantin. Saya masih di belakang, masih ngerapiin besi-besi yang mau dipotong. Baru melangkah sampai tengah mau menuju ke pintu keluar, saya dengar orang yang gergaji besi. Sreng, kan suara besi kayak gitu. Loh, siapa nih yang motong? Padahal kan tadi masnya yang bagian situ udah keluar. Coba lah saya ngelihat, siapa tahu gergaji besinya itu masih aktif atau masih gerak. Saya ngelihat nggak ada apa-apa. Saya, wah mungkin salah dengar mungkin saya. Terus saya jalan sampai ke pintu, dan itu berbunyi lagi suara gergaji besi kayak gitu. Berbunyi, saya samperin lagi, wah siapa tahu nih ada orang yang iseng ngerjain saya. Saya masuk ke dalam, ya nggak ada apa-apa, hanya suara-suara saja. Daripada saya dikerjain kayak gitu, lampu bagian bagian situ saya matikan semua. Saya matikan, terus saya lari ke kantin. Ketemu sama mas-masnya itu di satu meja, kan namanya juga perbantuan, mau nggak mau aku makan bareng kan. Makan bareng di tempat itu, mas tadi mas itu kan kamu udah keluar semua yang 3 orang, saya kan masih di belakang, kok ada orang yang motong besi ya. Motong besi gimana maksudnya mas? Sambil senyum mereka tuh. Motong besi gimana ya, kayak masnya ini, masnya yang satu bagian motong besi, kamu denger gitu kan. Iya mas, aku denger. Nah terus ya saya samperin, saya lihat, saya ajak keluar lah, kita ajak makan bareng. Nggak ada orang mas, dia sambil senyum 3 orang. Nah, terus kamu lari terus ke sini, iya mas saya takut lari. Ya sudah, itu kamu abaikan saja. Biasanya kalau
sip malam, apalagi kok mendekati jam makan malam kayak gini, itu sering dengar kayak gitu mas. Itu kalau dicari ya nggak ada apa-apa, normal-normal aja. Tapi kalau kamu dengar kayak gitu ya sudah, kamu cuek aja, kamu keluar aja. Makanya kan kita tadi keluar bareng kan bertiga, karena kan udah terbiasa dengar kayak gitu. Ah ya sudahlah, aku hidup di lingkungan kayak gini, ini tempat aku kerja, mau nggak mau aku harus betah. Di bulan terakhir saya kerja di bulan ke-6, lagi-lagi sip malam tuh pasti, karena kejadian tuh jarang banget kalau sip pagi. Sip malam seperti biasa, mulai aktivitas produksi sudah mulai meningkat, sudah pada sibuk lah, kerja kerja kerja, mulai masuk mendekati jam makan malam. Mendadak lingkungan LAN itu mati lampu, jedet, mati lampu, gelap semua. Kondisi hujan lebat masalahnya, mati lampu dinyalain, nyala lagi, ya kerja lagi, mati lampu lagi, mati lampu lagi, dinyalain lagi. Terus senior notice lagi pasti, jangan sampai yang ketiga mati lampu ya, awas bahaya, bilangnya kayak gitu senior. Ya aku mikir, maksudnya apa ini, bahaya apa kan? Nggak, baru dia ngomong seperti itu, nggak ada 5 menit mati lampu lagi. Mati lampu, ada suara teriakan di ujung LAN yang ketiga. Senior tuh pada notice semua, ya kan, bener toh, bener, pasti ada yang kayak gitu lah. Saya bilang, mas, emangnya ada apa kok mati lampu, ada yang teriak? Itu kesurupan mas. Setiap ada mati lampu, kok mati lampu sampai 3 kali berkali-kali, pasti ada kesurupan di situ. Pada lari kan, masanya itu gelap semua, ada yang teriak, dikira ada apa, mungkin ada sesuatu yang bikin kecelakaan atau apalah di ruang produksi. Samperin semua, emang bener ada yang kesurupan. Kesurupan, posisi itu gelap semua, pada susah lah untuk menenangin orang yang kesurupan kayak gitu. Dia teriak-teriak, ya namanya juga orang kesurupan pasti kayak gitulah, nggak normal teriak-teriaknya kayak gini-gini. Terus dia ditenangin sama seseorang yang paham tentang ilmu rukyah. Dia paham, ditenangkan, akhirnya dia mau diajak ngobrol. Halo, siapa ini? Assalamualaikum, siapa ini? Itu kan bilang kayak gitu. Gak mau jawab, dibilang kayak gitu. Assalamualaikum, siapa ini? Gak mau jawab lagi, yang ketiga baru dia mau buka suara. Aku Sri. Sri siapa? Maksudnya apa gini? Sri yang itu, sama tujuh ke luar. Nah, senior itu notice. Oh, kamu Sri ini ya? Yang gini-gini kan, yang meninggal maksudnya. Ya, loh kenapa? Kenapa kamu kok ganggu kita? Kenapa kamu merasukin mbaknya ini? Kenapa? Bukan apa-apa. Aku cuma mau minta tolong. Minta tolong gimana kan? Ditanyain gitu. Tolong sampaikan ke keluarga saya. Keluarga di kampung maksudnya kan. Tolong aku minta kirimkan doa. Karena selama ini aku nggak dapat doa dari mereka. Ya, padahal itu kan kejadian sudah lama kan. Ternyata si sosok itu minta didoakan sama keluarganya. Prosesi rukiah disempurnakan atau diselesaikan supaya supaya kondusif lah, karyawan ini atau mbaknya ini. Sudah, saya nanti sampaikan ke keluargamu, habis ini jangan ganggu ya, kasihan mbaknya ini. Dia tuh sini kerja, nggak mau ngapa-ngapa. Proses rukiah selesai, keluar, baru lampu nyala. Lampu nyala, semua pada nyebar, pada menuju ke LAN masing-masing. Aku bilang sama senior kan, orang yang sudah lama kayak gitu, mas, kejadian kayak gini tuh apakah ada setiap hari kayak gitu mas? Ya diwanti-wanti saja mas, kalau sebulan sekali itu pasti ada kayak gitu, apalagi kok ini musim musim hujan terus kok mati lampu, ya itu wanti-wantinya mas, pasti salah satu karyawan sini akan kayak gitu mas, entah itu yang ngerasukin sosok penunggu di sini atau sosok orang pekerja dulu minta tolong itu apa, itu pasti ada. Ya mau gak mau ya, sama juga saya kerja, saya ngelihat langsung kejadian kok beruntutan kayak gitu, ya sudahlah, aku selesaikan 6 bulan ini saja,
saya berencana mau keluar saja mas, aku nggak kuat kalau suruh sip malam kok sering ditamakin kayak gini. Kemarin awal masuk kerja saya ngelihat absensi nyala-nyala terus, pas waktu perbantuan di bagian kardus bagian packing saya diceritakan hal kayak gitu. Terus yang ketiga ini saya ngelihat sendiri sampai kesurupan. Ya kemungkinan sampai bulan ini saja saya akan bekerja di sini mas, nggak kuat lah daripada aku nanggung resikonya, karena ya namanya juga kerja di lingkungan seperti itu, entah itu dulunya pabriknya seperti apa kan kurang tahu juga, nggak dapat informasi kayak gitu juga. 6 bulan selesai saya resign ke HRD. Ya saya alasannya karena itulah, anggap saja aku dapat kerjaan yang lain aja, padahal ya karena takut hal kayak gitu. Karena itu kan pengalaman kerja pertama kali saya kerja, lulus sekolah, ngelamar kerja di pabrik, diterima terus dapat kejadian kayak gitu. Daripada saya ketakutan ke bawah dalam hidup saya, ya udahlah, saya keluar untuk mencari pekerjaan yang lain. Seperti itu cerita di kehidupan pas waktu aku kerja di pabrik. Kerja pertama kali kerja di pabrik ketemunya kayak gitu juga. Mungkin namanya juga kita berdampingan ya, hal kayak gitu tuh pasti ada, apalagi kok di dalam pabrik-pabrik kayak gitu kan, entah itu asli orang situ, asli sosok itu menunggu, atau emang salah satu karyawan yang meninggal tidak wajar, yang kayak kemarin Sri siapa tadi kan yang meninggal karena kecelakaan, akhirnya arwahnya masih di situ, masih merasa dia tuh aku tuh kerja. Ya kemungkinan pas waktu aku ngelihat di kantin, mungkin ya si sosok Sri itu mungkin. Saya pastikan ya sudah saya keluarlah daripada kena imbas atau gimana. Itu cerita pas waktu aku kerja di pabrik.